Kenalnya ini ya. Ana lain. Kita udah bapak nih. Ini ada yang kena pukul anak-anak. Ini 2 orang. Ini semua mereka. Karena naik kemana-mana dapat kita nomain, maka kita Vai, ce nu de cadavă. Tră mamia găfân. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, langsung saja saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan. Di saat kita melihat video tadi saudaraku, itu sangat miris sekali. Sangat membuat dada kita sedih saudaraku. Dan sangat menguras air mata kita saudara. Kenapa? Karena kita melihat tadi ada anak-anak yang nangis karena trauma. Dia melihat ada orang yang merusak gedung gereja, ada orang yang merusak tempat di mana mereka beribadah. Dia mendengar suara teriakan banyak orang di luar sana, orang-orang dewasa, di mana mereka, di tangan mereka itu ada kayu dan ada besi. Kayu dan besi itu dipergunakan untuk merusak gedung gereja, merusak jendela, menendang pintu, dan melakukan hal-hal yang anarkis lainnya saudaraku. Ini hal yang sangat biadab sekali. Kelakuan yang sangat biadab sekali saudaraku. Kelakuan orang-orang seperti ini seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kelakuan orang seperti ini seperti orang yang tidak pernah beragama. Kadang-kadang saya berpikir, apakah mereka tidak mengenal Tuhannya? Apakah mereka tidak mengenal agamanya? Atau apakah mereka tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itulah tidak baik? Atau justru sebaliknya, mereka melakukan semua itu supaya mendapatkan pahala, supaya mendapatkan pengakuan daripada Tuhannya, supaya mereka bisa masuk ke dalam surga yang dijanjikannya. Itu kita tidak tahu Bapak Ibu. Yang jelas kalau kita melihat kelakuan mereka, dengan begitu bangga mereka pertontonkan kepada dunia. Di saat mereka merusak gereja, di saat mereka menendang pintu, di saat mereka merusak jendela dengan suara teriakan-teriakan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita saudaraku. Mereka tidak punya malu sedikit pun. Anak-anak menangis, dipeluk sama orang tuanya karena takut melihat orang-orang yang sangat biadab seperti itu Bapak Ibu. Saudaraku, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka sifat Rahman dan Rahim Tuhan itu akan nempel pada kita. Kalau kita sering beribadah kepada Tuhan, sehari berapa kali kita beribadah kepada Tuhan? Semakin sering kita beribadah kepada Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal sesembahan kita, dan semakin baik kelakuan kita. Tetapi bila kita salah menyembah saudaraku, maka kelakuan kita akan salah, tutur kata kita akan salah, tingkah laku kita akan salah. Lalu orang-orang berkata, oh itu Bang Pendi, bukan agama itu yang melakukan, yang mengajarkan seperti itu oknum. Setiap ada kejadian seperti itu, mereka selalu mengatasnamakan itu oknum. Padahal banyak sekali orang yang melakukan itu. Setiap kejadian itu mereka berkumpul ramai-ramai dengan teriak nama Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu, ada 4 agama di bangsa dan negara ini, dan ada banyak kepercayaan di bangsa dan negara ini. Tetapi ketika melakukan perusakan, mereka itu tidak pernah menyebut nama Tuhannya. Ya, tidak pernah. Ya. Ketika mereka melakukan satu perusakan atau satu penghinaan terhadap iman kepercayaan agama lain,
Mereka tidak pernah menyebut nama Tuhan. Bahkan kita hampir tidak pernah melihat di bangsa dan negara ini ada agama lain yang mengganggu rumah ibadah agama yang tidak dianutnya. Hanya satu agama yang selalu oknum-oknum di dalamnya. Ini kalau kita bicara oknum ya, supaya mereka menerima Bapak Ibu. Kalau tidak, kita dianggap penistaan, saudaraku. Ya, mereka merusak tidak dianggap penistaan, tetapi penyampaian kita supaya mereka bisa introspeksi diri itu bisa dianggap penistaan, saudaraku. Ini hal yang sangat luar biasa, ya, hal yang sangat di luar akal pikiran sehat kita. Mereka yang merusak itu tidak dianggap penistaan. Mereka yang menghina agama lain tidak dianggap penistaan. Mereka yang mengolok-olok kepercayaan orang lain tidak dianggap penistaan. Mereka yang menginjak-injak Bible, Alkitab tidak dianggap penistaan. Tetapi kita yang berbicara seperti ini itu dianggap penistaan. Ini otak sehatnya sudah hilang Bapak Ibu. Akal pikirannya sudah hilang, saudaraku. Hati nuraninya sudah hilang. Ya. Kita mengajak mereka untuk introspeksi diri. Kita mengajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, dan kita kritik sedikit apa yang mereka lakukan itu dianggap penistaan. Contohnya, saudaraku, ya. Ada orang yang mengkritik suara toa karena suara toa itu begitu besar. Ada orang-orang tertentu yang merasa terganggu ketika istirahat, terganggu anaknya ketika tidur, terganggu anaknya di saat sakit, segala macam bla 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 bla. Nah, kritikan itu, masukan itu Bapak Ibu dianggap satu penistaan agama dan dicebloskan dalam penjara, saudaraku. Dan sebelum dicebloskan dalam penjara, saudara, mereka datang berbondong-bondong ke tempat kita dengan teriak nama Tuhan, dan mereka merusak, dan mereka memukul, dan mereka menghina, dan mereka mengancam. Ini kenapa, saudaraku? Ini ada apa? Dan seharusnya para pemuka agama harus memanggil orang-orang seperti itu, atau pemuka agama harus memberikan pembinaan secara ekstra agar agak di luar agama itu, semua agama yang ada di bangsa dan negara ini bisa melihat rahmatan lil alamin, bisa melihat agama yang damai, bisa melihat agama yang benar. Tetapi kalau kita melihat tingkah laku mereka, saudaraku, apa yang terjadi? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita renungkan? Makanya saudaraku, ini kasih Tuhan para pencinta Injil Habagai, khususnya kepada orang Batak, khususnya kepada orang Nias, jaga putra putri saudara, jangan sampai meninggalkan Yesus masuk ke agama satu itu. Jangan, ya. Bapak Ibu bisa melihat orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus masuk ke agama satu itu lason hara, lidahnya jahat. Ya, hari ini dia meninggalkan Yesus, besok dia masuk agama satu itu, lidahnya itu jahat minta ampun. Suka menghina agama lain, suka mengolok-olok Tuhan yang pernah diimaninya. Dulu masa dia Kristen, dia tidak pernah menghina agama manapun, tidak pernah menghina kitab manapun, tidak pernah menghina sesembahan manapun. Tetapi begitu dia meninggalkan kekristenan masuk ke agama satu itu, langsung dia menghina agama lain, menghina sesembahan lain, menghina kitab yang lain. Kenapa tidak dibina? Dan kenapa dia tidak memperdalam ilmu dalam agamanya? Kenapa dia tidak memperdalam kitab yang dia imaninya? Tetapi hari-hari sibuk membahas Alkitab dengan maksud untuk mengolok-olok dan menghina serta menjelekkan kekristenan. Ya, ini kenapa, saudaraku? Hidayah apa yang mereka dapatkan sebenarnya? Ini patut kita pertanyakan. Tetapi lagi-lagi, kalau begitu lantang kita pertanyakan, dianggap satu penistaan agama. Dianggap kita menghina agama mereka, dianggap kita menghina keyakinan mereka. Sementara mereka yang selalu merusak tempat ibadah, mereka yang selalu merusak dan mengganggu tempat ibadah kita, itu tidak dianggap penistaan, bahkan dianggap dakwah. Bahkan ada orang yang tertentu mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah seperti ini amar ma'ruf nahi mungkar? Ini pertanyaan yang harus dijawab, saudaraku. Ya, sekali lagi, kemana penistaan? Kemana hukum penistaan agama itu? Apakah hukum penistaan agama itu hanya berlaku bagi orang-orang di luar satu agama, sementara bagi agama tersebut tidak berlaku? Coba kita pikirkan baik-baik, saudara.
Ya, tolong kita viralkan. Benar-benar kita viralkan, saudaraku. Jadi sekali lagi saudara, kita tidak usah lagi meminta kepada pihak yang berwajib. Tidak usah lagi minta kepada pemerintah, ya. Sehebat apapun, sekeras apapun kita ngomong, pemerintah toh juga mereka, saudara. Ya, sekeras apapun kita ngomong, pemerintah juga mereka. Menteri Agama, saudaraku, semua staf-stafnya itu golongan mereka. Padahal Menteri Agama itu untuk semua agama. Ya, namanya juga Menteri Agama, bukan Menteri Islam, tapi Menteri Agama. Di mana di dalamnya itu ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik. Tetapi stafnya itu dan pemimpinnya itu dari dulu sampai sekarang itu dipimpin hanya oleh satu agama. Dan kita tidak meminta supaya ada agama Kristen yang terpilih. Enggak, Bapak Ibu. Jangan mimpi di siang bolong kita. Jangan mimpi di siang bolong. Tetapi setidaknya, saudaraku, setidaknya adalah stafnya dari Hindu diambil, adalah stafnya diambil dari Katolik, adalah stafnya diambil dari Kristen, adalah stafnya diambil dari Buddha, ya, atau Konghucu. Nah, tetapi tidak, saudaraku, ya. Nah, ini menunjukkan ada apa, saudaraku? Ada apa dan ada apa. Ini luar biasa, saudaraku. Menteri Agama, ya, harusnya semua agama itu ada di dalamnya. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ada di dalamnya. Tapi semua hanya satu agama di dalam tersebut. Apakah Menteri Agama itu Menteri Islam atau Menteri untuk seluruh agama? Ini, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagat, firman Tuhan berkata begini: kamu dikenal dari buahnya, dan engkau mengenal mereka dari buahnya. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik, dan pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak mungkin buah yang baik berasal dari pohon yang tidak baik. Itu sangat tidak mungkin. Maka dari itu, saudaraku dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagat, mari kita pengikut Kristus, kita berseru kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, dan kita memohon kepada Tuhan, dan kita melapor hanya kepada Tuhan. Penghakiman itu haknya Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, jangan pernah kita mengajak orang untuk ayo kita lawan. Nggak boleh. Alkitab tidak pernah menyuruh kita seperti itu, karena penghakiman itu haknya Tuhan. Memang saudara, itu sakit, ya. Sakit bagi kita karena kita sabar terus, karena kita disuruh mengasihi, kita disuruh mengampuni, kita disuruh tidak boleh membalas, kita disuruh diam, saudaraku. Diam bukan berarti diam saja, bukan, Bapak Ibu. Diam kita itu diam dalam artian diam di kaki Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bukan diam kita ngomel-ngomel, bukan diam kita ngoceh-ngoceh, tetapi diam di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan, kita berdoa, kita bawa kepada Tuhan. Ini diam yang dimaksud oleh Alkitab. Bawakan kepada Tuhan, lapor kepada Tuhan, saudaraku. Kita akan melihat Tuhan yang akan bertindak. Kalau Tuhan sudah bertindak, saudaraku, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membela. Tidak ada satu raja pun, saudaraku, bahkan, ya, tidak ada satu raja pun yang bisa mengganggu gugat. Tidak ada satu raja pun yang bisa turun tangan untuk menghalangi, untuk membela. Kalau Tuhan sudah turun tangan, saudaraku, maka saya mengajak seluruh orang Kristen di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia, jangan pernah kita terprovokasi, jangan pernah kita mengajak orang untuk melawan, ya. Tapi bagaimana kita mengajak orang untuk duduk diam di kaki Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita bawa ke hadapan Tuhan. Dan tidak lama kemudian, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana Tuhan turun tangan, bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana keadilan Tuhan itu turun, saudaraku. Kita akan melihat hal tersebut, ya. Kita akan melihat hal tersebut, Bapak Ibu. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mendengar. Tuhan kita bukan Tuhan yang benda mati. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Makanya tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, Dia hidup, Bapak Ibu, ya.
Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita Tuhan yang maha mendengar. Makanya setiap orang Kristen yang berseru, yang berdoa kepada Tuhan pasti mengalami Tuhan. Dia mengalami mukjizat, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami jamahan Tuhan. Dan banyak orang, saudaraku, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita. Itu membuktikan dia hidup. Seandainya dia itu mati, Bapak Ibu, ya, dan dia tidak bangkit setelah mengalami kematian, tidak ada satu orang pun yang mengalami Kristus. Kenapa? Karena ketika dia mati, dia tidak pernah bangkit lagi. Makanya Bapak Ibu, banyak orang yang bertemu dengan Yesus Kristus karena dia menunjukkan kehidupan yang kekal. Dia menunjukkan bahwa dia itu kekal. Dia menunjukkan kemahakuasaannya. Dia menunjukkan kemahahadirannya. Dan dia menunjukkan keadaan pribadinya. Bahwa dia ada. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Haleluya. Kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dukung dalam doa pelayanan saya bersama dengan Bang JDP, agar lewat pelayanan kita banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Orang yang undur hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan kami. Baik dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan musibah. Saudara selalu hadir membantu, saudara selalu hadir mendoakan, saudara selalu hadir untuk mensupport. Sebagaimana saya sudah pernah juga mengalami musibah beberapa tahun yang lalu. Saya kecelakaan di tol Cipali. Bapak Ibu membantu, Bapak Ibu mensupport, Bapak Ibu mendoakan. Dan puji Tuhan dalam waktu singkat saya sembuh total, sembuh kembali. Dan juga kemarin saudara saya, abang saya, keluarga saya, teman sahabat saya, saudara saya, Bang JDP, mengalami musibah juga. Dia kecelakaan tapi bukan di tol, saudaraku, tetapi di jalan lintas Sumatera. Ketika saya menyampaikan kepada Bapak Ibu hadir mendoakan, mensupport. Bapak Ibu hadir untuk membantu Bang JDP sehingga seluruh biaya rumah sakit bisa teratasi, saudaraku, termasuk biaya penarikan mobil ya dari tempat kejadian untuk dibawa ke bengkel. Itu ada berkat. Bahkan biaya rumah sakit semuanya Tuhan cukupkan lewat Bapak Ibu semuanya. Bahkan saudara juga membantu untuk mengambil mobil lain, saudaraku ya. Saya sama Bang JDP kita selalu berbicara, kita selalu sharing. Saya katakan sama Bang JDP karena mobil itu tidak sempurna lagi kalau kita perbaiki, Bapak Ibu. Saya bilang sama Bang JDP, sekalipun sayang mobil ini, saudaraku, saya bilang ikhlaskan saja, kita ambil mobil lain. Nah, kenapa sayang, saudaraku? Karena mobil itu baru selesai kredit ya. Baru selesai kredit mobil itu. Mobil itu selalu kami pergunakan untuk penginjilan. Kemana-mana penginjilan, mobil itu selalu menemani kami. Dan saya bilang sama Bang JDP, kita ambil mobil lain lagi, kita kredit mobil lain lagi, tetapi DP yang agak tinggi supaya angsurannya ringan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya menggalang dana juga dan Bapak Ibu banyak sekali membantu. Dan mungkin beberapa hari ke depan Bang JDP akan ambil mobil lain untuk operasional penginjilan, jalannya penginjilan ke daerah-daerah. Kalau ke pedalaman Bapak Ibu kami tidak bawa mobil, tapi kalau ke daerah-daerah, ke desa-desa yang masih terjangkau kami akan bawa mobil. Tetapi yang tidak terjangkau seperti ke pedalaman Mentawai, ke pedalaman Sumatera lainnya, itu kami tidak bawa mobil. Kalaupun kami bawa mobil, itu kami tempatkan di tempat-tempat tertentu. Kami tidak bisa sebutkan siapa orang yang kami titip mobil. Tetapi kalau ke pedalaman Mentawai, kalau Bang JDP naik bus atau naik travel, karena dari Riau ke Padang. Kalau saya, karena dari Tangerang ke Padang, saya harus naik pesawat. Nah, semua biaya itu Tuhan pakai Bapak Ibu untuk membantu pelayanan kami. Makanya saya ucapkan terima kasih banyak. Doa saya bersama dengan Bang JDP, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, atau dari hal yang tidak kita inginkan. Doa kami juga kiranya apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, semua dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan.
dipermuliakan, dan dengan keberhasilan itu Bapak Ibu bisa membantu penginjilan. Banyak penginjil yang perlu dibantu, terutama sekali kami yang selalu melakukan penginjilan di pedalaman Bapak Ibu. Dan terus terang kami katakan, berkat untuk kami berangkat penginjilan itu bukan diberikan oleh gereja atau sinode atau organisasi, tetapi semuanya berkat yang kami dapatkan murni dari Bapak Ibu semuanya, para subscriber Injil Kebahagiaan dan para subscriber GDP Channel dan para pengikut Kristus yang setia. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Sekali lagi salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.